Secara gamblang, Ayu Ting Ting terang-terangan kepada awak media memberi kabar tentang pernikahannya dengan Aditya Pradana Djayusman berujung batal. Satu demi satu fakta terkuak, meskipun hingga kini pelantun lagu Sambalado itu tak memberi penjelasan yang rinci mengapa rencana sakral tersebut kandas. Alhasil, guna menjawab segala teka-teki tentang kisah cinta Ayu Ting Ting yang pupus, tim Hotshot melakukan penelusuran ke kediaman Adit Djayusman di kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Sayang, tak satupun penghuni rumah tersebut menunjukkan batang hidungnya. Mobilnya sih ada bang. Doakan aja ya mas. Bye mas, thank you mas. Sedikit kayo, sedikit kak. Kan saya udah bilang, ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya, jodoh, maut, rezeki, udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah. Saya harus terima dong dengan lapang dada dan ikhlas. Orang nggak jadi itu kan berarti kan memang belum jodoh, dan nggak perlu dipaksakan, nggak perlu gimana-gimanain. Dia mah biasa. Tetap kuat ya, maksudnya kuat, jadi anak yang tetap kuat atau gimana ya? Alhamdulillah. Tentu kabar Ayu batal menikah dengan Adit tersiar hingga ke telinga para sahabat, mulai dari Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Krisna, Didi Riyadi hingga Olin Mendeng yang notabene mengenal dekat keluarga Aditya Djayusman. Memang, rencana sakral yang hanya tinggal menghitung hari itu batal dan mengejutkan banyak pihak. Namun, para kerabat justru begitu kagum lantaran Ibunda Bilqis itu terlihat kuat secara psikologis, bahkan tetap bekerja secara profesional. Tak lupa, para rekan selebriti pun turut memberikan dukungan secara moral agar Ayu tetap semangat menjalani kesehariannya. Gimana supportnya? Ayu baik-baik aja, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Enggak kenapa-napa kok, dia berjiwa besar. Sebagai teman-teman yang bekerja bareng sama dia juga kita berusaha untuk menghibur. Menghibur bukan dengan cara yang lebay ya, tapi menghibur sesuai dengan porsinya gitu. Jadi ya begitu aja, dia baik-baik aja kok. Baik-baik aja, dan kalau saya sih melihat mungkin tidak adanya perkawinan jauh lebih baik daripada nanti ada sesuatu di kemudian hari. Iya kaget, kalau dibilang kaget karena kan yang aku tahu memang mereka lagi merencanakan pernikahan kan gitu. Tapi ya itu yang aku bilang, aku tuh sebagai teman mau dari pihak Adit, pihak Ayu, aku nggak pernah kepo kalau Ayu nggak cerita atau Adit nggak cerita, nggak pernah nanya. Jadi aku nggak pernah, udah sejauh mana nih, udah sejauh apa nih, aku nggak pernah kepo. Mereka cerita aku tahu, kalau nggak cerita aku nggak tanya. Semangat buat Ayu Ting Ting. Sebelumnya Ayu udah bilang juga, dan aku juga sempat minta izin, maksudnya kayak banyak dari media juga ngubungin, tapi aku belum bisa. Tapi pas lagi Ayu kemarin ini aku bilang ya bilang aja yang sejujurnya gitu ya, yang penting nggak keluar dari apa yang pasti ya itu yang terjadi, ya bilang aja sih. Sempet sih ya, maksudnya kayak dia sempat bilang juga, maksudnya kayak kenapa ya adalah bentuk kekecewaan atau bentuk kayak was-was gimana nanggepin nanti di luaran sana seperti. Tapi kembali lagi aku kuatin dia, aku support dia, apapun yang terjadi itu udah pilihan yang terbaik. Ya kita kan cuma baik lagi, kita cuma bisa berencana, semua Allah yang nentuin gitu. Belum jodoh. Julid gitu, belum lagi haters dan lain-lain gitu.
Lo kecewa didukung gitu loh, maksudnya jangan janganlah kayak komentar yang nggak bagus gitu loh, apalagi dihubung-hubungkan dengan Ivan Gunawan, dengan gue, terus lupa satu lagi yang India, siapa namanya. Jika kabar Ayu Ting Ting yang batal menikah dengan Adit membuat para kerabat terkejut, tentulah sebagai keluarga, hal tersebut juga menjadi tamparan keras. Bahkan, beredar kabar jika ibunda Ayu Ting Ting, yakni Umi Kalsum, hingga jatuh sakit. Menepis kabar miring yang menyebut nama ibunda, Ayu pun angkat suara dan mengatakan seluruh keluarganya baik-baik saja. Hanya saja, beberapa waktu lalu, unggahan Syifa dan Umi Kalsum di akun media sosial miliknya turut menyita perhatian publik. Apalagi Syifa menuliskan, mungkin tugasmu belum selesai kakak untuk menjaga adikmu lulus nanti. Mungkinkah ini pertanda Ayu memang ditakdirkan masih harus berbagi suka duka di tengah keluarganya? Doain aja yang terbaik mungkin Ayu. Ya kan semua juga jodoh, maut, rezeki Allah yang ngatur. Semua ini mungkin pilihan Ayu dan jalan Ayu yang terbaik. Tahu ngedukung, tapi nggak semuanya ini kan udah klarifikasi. Orang tua saya baik-baik aja, saya baik-baik aja, semua baik-baik aja. Ya, itu kan menguatkan. Percaya tak percaya, baik para rekan selebritis hingga masyarakat sempat meragukan kabar batalnya pernikahan Ayu dengan Adit. Pasalnya, saat keduanya tengah menjalani hubungan sebagai kekasih di awal Januari lalu, Ayu juga sempat diterpa isu miring. Dikabarkan putus dengan Adit, namun secara tegas Ayu mengatakan hubungannya baik-baik saja. Bahkan dengan nada lembut, dibalut tertawa kecil, Ayu menuturkan hal tersebut sudah biasa. Berjalan seperti biasa hingga akhirnya merencanakan momen suci. Sayang, takdir justru berkata lain. Ayu Ting Ting kembali gagal menjalin rumah tangga yang abadi. Sudah biasa. Orang bercanda kok kalian buat serius. Tapi berarti tahun depan hubungannya masih baik-baik aja. Kalian mau bercanda. Ayu berarti hubungannya baik-baik aja. Tapi tahun depan kita doain aja, Mbak. Hamparan nestapa apa yang terjadi dalam hidup seorang Ayu Ting Ting? Kisah cintanya selama ini belum pernah berakhir dalam pernikahan yang abadi. Menengok sejenak masa lalu Ayu, tepatnya Juli 2013, Ayu sempat melabuhkan cintanya pada seorang Henry Baskoro dan mengikrarkan janji pernikahan. Nahas, 1 April 2014, keduanya resmi mengakhiri bahtera rumah tangga. Kendati demikian, tak sedikit pun Ayu menyesal hubungannya dengan Angie terbilang abu-abu. Lalu, Oktober tahun lalu, kedatangan Aditya Pradana Jayusman seakan menjadi lentera yang menerangi jalan Ayu Ting Ting. Berjalan begitu cepat dan telah merencanakan tunangan hingga pernikahan, nahas, kisah kelamnya justru terulang kembali. Kini, Ayu hanya bisa meratapi kenyataan. Belum nikah kan semuanya sudah disepakati seperti itu ya. Masa iya baru sekarang saya bikin undangan. Saya bingung jawabnya kayak gimana. Iya enggak? Udah, sekarang mah saya kagak mau banyak omong, kagak mau pusing, kagak mau ribet. Terserah di sana mau ngomong apa. Yang penting saya sama anak saya sehat. Dan Ayu kan juga pernah gagal gitu, jadi berharap siapapun orang yang pernah di posisi itu pasti kan kita pinginnya mendapatkan pasangan yang terakhir nih kalau bisa gitu, jangan sampai gagal lagi kesekian kali.
menyesal dan terlihat lebih bahagia sejak berpisah dengan Angie, terkuak kehadiran putri sematawayangnya Bilqis menjadi kebahagiaan tersendiri dengan Ayu. Memang bukan hal mudah bagi Ayu menjalani hidup sebagai single parents, namun tak sedikit pun hal tersebut menyurutkan semangat hidup Ayu. Sebaliknya, Ayu begitu bersyukur bisa membagi kebahagiaan bersama darah dagingnya. Bahkan, secara gamblang, putri dari ayah Rozak dan Umi Kalsum itu menegaskan tak ingin mencari pengganti dari Angie. Ia justru menikmati hidup sebagai seorang single parent. Walaupun jadi single parent ya senang. Gampang pasti sulit gitu. Tapi kalau misalnya selagi kita ngejalaninnya enjoy, terus nggak dibikin pusing, pasti kedepannya juga nggak bakal ribet gitu. Banyak ujian lah bisa dibilang gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah sekarang udah ada anak gitu, jadi udah jalanin aja. Maksudnya ya saya bisa ngelewatin semuanya gitu, belajar sabar, terus sekarang lebih fokus ngurusin Bilqis gitu. Jadi ya udahlah, yang kemarin udah, yang berlalu, jadi sekarang udah lihatnya ke depan, buat masa depannya Bilqis sama keluarga. Senang gitu ya, bisa dari tadi seharian saya sama Bilqis di kamar main berdua, punya Bilqis sekarang gitu. Jadi ya mungkin masalah-masalah yang kemarin yang udah saya laluin, inilah hikmahnya gitu. Jadi saya ngerasa wah kayaknya di tahun ini hikmat buat saya gitu, ada Bilqis. Selang setahun setelah perpisahannya dengan Henry Baskoro alias Angie pada tahun 2015, Ayu kembali menyita perhatian publik. Pasalnya, ibunda Bilqis itu terbersit ingin mencari seorang suami. Ia sadar bahwa Bilqis butuh sosok pengganti untuk bisa membagikan cinta layaknya seorang ayah. Memang, selama 1 tahun lebih, Ayu tak punya sosok pria yang bisa dijadikan tempat bersandar selain ayah Rozak seorang. Dibalut secercah harapan, Ayu ingin memiliki seorang suami yang saling berbagi cinta dengannya hingga maut menjemput. Lebih baik gitu, terus lebih bahagia, sehat, panjang umur, itu yang diharapin. Pengen bahagia. Kenapa sih bahagia? Kebahagiaan menurut Ayu ya. Kebahagiaan, karena kemarin-kemarin saya udah cukup ya, namanya bukan menderita juga sih ya, tembok derita kali ya. Sudah cukup lah, maksudnya masa-masa yang sulit sudah saya lewatin. Sekarang saatnya saya ya bahagia gitu. Berdoa aja, selalu berdoa gitu, biar Allah kasih yang terbaik buat saya, biar kasih jodoh yang benar-benar terakhir lah buat saya gitu, nggak akan nyakitin atau memisahkan. Single parent, saya nggak punya siapa-siapa buat tempat saya bersandar gitu. Jadi ya gimana, ya udah hadapin, senyumin, lewatin, udah. Sejak Ayu menyatakan ingin kembali merajut kasih dan mengikatkan hubungan dalam janji suci pernikahan, tercatat beberapa kali Ayu memiliki kedekatan spesial dengan seorang pria. Mulai dari Tara Budiman, Syahir Sheikh, Ivan Gunawan, Hussein Alatas, hingga yang terakhir Didi Riyadi. Memang keduanya dikabarkan dekat sebelum Ayu akhirnya menjalin hubungan dengan Aditya Pradana Jayusman. Namun sayang, kedekatan Didi Riyadi nyatanya hanya sekedar teman saja dan tak ada hubungan lebih. Hingga kini, Ayu pun kembali dalam pencarian untuk menemukan siapakah sosok cinta sejatinya. Julid-julid gitu, belum lagi haters dan lain-lain gitu. Lo kecewa kan? Didukung gitu loh, maksudnya jangan janganlah kayak komentar yang nggak bagus gitu loh, apalagi
dihubung-hubungkan dengan Ivan Gunawan, dengan gue, terus lupa satu lagi yang India, siapa namanya? Bang mungkin saya momen dekat itu di setiap orang pasti ada lah, dan ngalamin hal-hal kayak gitu tuh ngalamin gitu loh. Tapi seiring waktu berjalan ya mungkin memang nggak bisa terus gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga. Teng dong, saya juga nggak tahu nanggepin harus kayak gimana. It's just a friend, asik, pret gitu kan. Baik, seiman, bisa menjadi imam yang baik buat saya dan anak saya, menerima saya dan keluarga apa adanya. Terus terutama bisa menerima Bilqis, sayang, bertanggung jawab, mapan, bisa membahagiakan saya, Bilqis dan keluarga. Lengkap kan kalau ditanya? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.